Assalamualaikum Salihah. Kali ini kita akan review materi tentang keteladanan Wali Songo. Sebelum kita mulai, yuk siapkan alat tulisnya dan cari tempat yang paling nyaman untuk menyimak video berikut ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Seperti yang sudah Ustazah sampaikan di awal tadi, bahwa kali ini kita akan mereview materi tentang kisah keteladanan Wali Songo. Nah, sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan Wali Songo? Sesuai dengan namanya ya, Wali Songo, berarti jumlahnya ada 9 orang wali. Jadi mereka ini adalah 9 orang yang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Mereka ini tinggal di 3 wilayah penting pantai utara. Yang pertama di kawasan Surabaya, Gresik, dan Lamongan di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua di daerah Demak, Kudus, Muria di Provinsi Jawa Tengah. Dan kawasan yang ketiga adalah di Cirebon, yaitu Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya Wali Songo ini adalah orang-orang yang ketakwaannya itu sangat kuat dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan benda-benda mistis, seperti yang dipercaya masyarakat Indonesia pada awal Islam masuk ke Indonesia. Lalu siapa saja sih Wali Songo itu? Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Nah, ini adalah gambar beliau, Sunan Gresik. Apa kisah keteladanan dari beliau? Beliau memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Nah, lahir di Samarkand, Asia Tengah. Beliau ini merupakan tokoh pertama dalam menyebar ajaran Islam di tanah Jawa. Nah, beliau ini di Pulau Jawa seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa Wali Songo ini berperan penting dalam mendakwahkan ajaran Islam. Beliau melakukan pendekatan untuk mengajarkan ajaran Islam ini melalui cara-cara baru bercocok tanam. Dari beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam ini, nah beliau mulai dekat dengan masyarakat dan akhirnya bisa menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. Kemudian beliau ini membangun pondok tempat belajar agama Islam di Leran, Gresik. Yang kedua ini ada Sunan Ampel, atau beliau ini memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau mendirikan pondok pesantren yang menjadi pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa, tepatnya di Ampel Denta di Surabaya. Kemudian beliau mengajarkan kepada murid-muridnya pelajaran-pelajaran dasar seputar akidah dan ibadah. Nah, salah satu ajaran beliau yang terkenal itu adalah moh limo. Apa saja itu? Moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe, tidak mau minum minuman keras. Yang ketiga moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat moh madat, tidak mau mabuk-mabukan dengan cara menghisap ganja. Dan yang kelima itu adalah moh madon atau tidak mau berzina. Insyaallah luar biasa ajaran beliau. Sunan Bonang. Bonang tahu? Bonang itu adalah sebuah suatu alat musik. Nah, beliau memiliki nama asli Mahdum Ibrahim. Beliau ini adalah putra sekaligus murid dari Sunan Ampel. Beliau adalah teladan dan pendakwah yang sangat santun, berdakwah melalui seni. Nah, inilah kenapa Mahdum Ibrahim ini diberi nama Sunan Bonang, karena beliau ini berdakwah menggunakan alat musik yang bernama bonang. Sampai sekarang beliau ini merupakan dikenal sebagai kreator gamelan Jawa seperti yang bisa kita temui saat ini. Karyanya berisi zikir, di antaranya itu ada Tombak Ati dan Suluk Wijil. Beliau juga pawai memerankan pewayangan sebagai kesempatan beliau menambah dan mengubah syair-syair kepada syair Islami. Berikutnya yang keempat ini adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat ini memiliki nama asli Raden Qasim.
Beliau adalah putra dari Sunan Ampel. Masya Allah, Sunan Ampel ini Masya Allah luar biasa. Nah, kemudian beliau berdakwah dengan sosial melalui atau dengan cara membangun kesejahteraan sosial masyarakat miskin. Setelah itu mengajarkan agama Islam. Jadi beliau melakukan pendekatan-pendekatan, membangun kesejahteraan sosial orang-orang miskin, masyarakat miskin, sehingga dari situ beliau bisa mengajarkan ajaran Islam. Beliau mendirikan pondok pesantren yang dijalankan secara mandiri di Desa Derajat, Paciran, Lamongan. Nah, beliau juga mengajarkan Islam melalui seni nih. Yang terkenal salah satunya itu adalah tembang Mojopat Panggur. Berikutnya ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Beliau adalah putra Sunan Ngundung atau Raden Usman Haji. Hidup di lingkungan Kerajaan Demak sebagai Panglima Perang, penasihat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan penguasa Demak. Salah satu bukti sejarah beliau adalah Masjid Menara Kudus. Berikutnya ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku. Beliau ini adalah putra Maulana Ishak. Beliau merupakan murid Sunan Ampel dan masih satu perguruan dengan Sunan Bonang. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Beliau berdakwah melalui kesenian. Nah, di antara karya beliau yang merupakan tembang Islami itu yang sering anak-anak mainkan. Nah, ini tembang dolanan kalau misalnya di bahasa Jawa. Di antaranya yaitu Jamuran, Citungan, dan Delian. Nah, siapa yang pernah mainan ini? Berikutnya, ini ada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki nama asli Raden Said. Beliau putra Adipati Tuban Tumenggung Nilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Beliau adalah murid dari Sunan Bonang. Beliau disebut Sunan Kalijogo karena diminta oleh Sunan Bonang untuk menjaga tongkat Sunan Bonang yang tertancap di kali selama beliau pergi. Beliau juga banyak berkarya di bidang seni. Di antara yang terkenal, tembang yang terkenal itu adalah Lir Ilir, kemudian Gundul-Gundul Kacau. Ini adalah tembang-tembang dolanan ini adalah karya dari Sunan Kalijogo, Masya Allah. Sunan Muria. Beliau memiliki nama asli Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijogo, Masya Allah. Beliau tinggal di Gunung Muria, tepatnya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Beliau berdakwah dengan lembut atau mau'izatul hasanah. Beliau juga menggunakan pendekatan dakwah melalui kesenian gamelan dan wayang. Nah, dakwah beliau ini banyak ditujukan kepada lapisan masyarakat bawah dan pesisir, seperti yang berprofesi sebagai pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Terakhir yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau adalah putra Syarif Abdullah Qumdatuddin. Beliau ini berdakwah di daerah Cirebon dan beliau sangat berjasa dalam membangun pemerintahan di Cirebon hingga akhirnya menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya ini juga mengembangkan dakwah dan pemerintahan di Banten hingga menjadi Kesultanan Banten. Beliau ini adalah tokoh atau wali yang memberikan teladan yang baik dalam bekerja. Beliau sangat mengedepankan musyawarah dalam memutuskan suatu tindakan atau perkara. Dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa cara-cara dakwah yang Wali Songo lakukan itu diantaranya
dengan menggunakan atau melalui kesenian, dan mereka juga menggunakan pendekatan sosial. Cara dakwah yang dilakukan para wali itu melalui pendekatan kepada para penguasa dan melalui pemerintahan. Nah, sikap apa yang bisa kita ambil dari Wali Songo ini? Nah, yang pertama diantaranya adalah berdakwah dengan lemah lembut. Yang kedua, para Wali Songo ini bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, sehingga ajaran Islam pun diterima oleh masyarakat dengan baik. Yang ketiga, beliau mencontohkan teladan yang baik kepada masyarakat. Alhamdulillah, cukup sekian review materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.